Saya ambil langsung dari ulama Wahabi, panutan Wahabi. Beliau bernama Syekh Imam Ibn Taimiyah. Syekh Imam Ibn Taimiyah adalah ulama panutan Wahabi Salafi. Beliau sendiri dalam kitab Al-Majmu' Al-Fatawa jilid 22 mengatakan bahwa amalun salihun. Maka ayah yang tuan hormati, yang kena tuan sampaikan dari mandum penjelasan yang panjangnya menurut. So yang mantu baca Al-Fatihah ikhlas itu tetap dapat pahala. Itu intinya. Jadi hadis yang disebutkannya adalah pahala tak dapat. Sekarang baru kita bahas. Tunggu, saya Muhammadiyah. Saya ingin ambil pahala dari Al-Quran. Boleh, silakan. Tapi saya bukan Tuhan. Saya mau kirim untuk ayah dan makjid. Kan? Bunuh waktu kita baca Quran, jauh pahala dari Allah. Tapi tak nak ya Allah, menyujuk waktu lu baca Quran, baik tu lunjuk pahala, lunjuk baru mencik lu. Ya, pertanyaannya, seluruh baca Muhammadiyah ini, apakah dapat pahala, apakah sampai pahala atau tidak? Jawabannya kita tarik ambil pendapat Imam An-Nawawi di dalam Syarah Sahih Muslim dan pendapat Imam Nawawi juga dalam kitab Al-Azkar. Apa kata Imam Nawawi? Bahwa Muhammadiyah waktu kita bacanya pahala yang kita unik untuk urut mati dapat pahala sampai. Maka menurut Imam Nawawi sampai. Alhamdulillah. Oh, nak urut tu sampai. Berarti nak batas Nawawi nak berani kan? Nawawi yang kau pendapat dan ku hari punya pendapat tu anak dah bantah. Tapi Imam Nawawi itu siapa? Beliau ulama besar. Kalau ini mengatakan tak sampai, yang bantahlah Imam Nawawi dalam kitab Al-Azkar dan Syarah Sahih Muslim. Baik, sampai. Kemudian siapa lagi yang mengatakan sampai? Salah seorang ahli tafsir bernama Imam Qurtubi. Siapa lagi yang mengatakan sampai pahala? Termasuk Imam Dutanyo, Imam Asy-Syafi'i dalam kitab sampai. Caranya, tapi ada syaratnya. Jika Imam Syafi'i menyebutkan sampaikan pahala, bersebutkan sebutkan siapa namanya, maksud nan ayah danyo Ahmad, maka menyebutkan kirimkan Muhammadiyah disebutkan nan Ahmad. Karena Imam Asy-Syafi'i dalam kitab mengatakan tidak sampai pahala menyebutkan baca hanya tak sebutkan nan. Menurut Imam Syafi'i, tapi dengan syarat harus sebutkan nan. Nah, ayah-ayah yang perlu diketahui, dawihnya letak ikoh lewatnya, Wahabi Salafi ikoh matan Imam Syafi'i. Yang sama lagi tuan awal dan disebut kitab Ibnu Katsir di lepung longa. Lon bakdon kitab Imam Ibnu Katsir versi tahun 2009. Kemudian jamaah tuan kitab tafsir versi tahun 2016. Ternyata banyak sekali matan dan isi kitab dihapus. Termasuk pendapat Imam Syafi'i. Ada beberapa kalimat Imam Syafi'i dihapus oleh mereka. Termasuk bab ini. Ini dia. Dihapus oleh mereka. Ini bahaya sekali. Lawiknya karena ada Ihya Ulumuddin versi Wahabi. Hati-hati kalau kitab ayah yang terhormati. Yang tengok saja Mekah ni. Sampai kalau kita faedah kita ternyata ada versi dari Wahabi Salafi mengarang kitab Ihya Ulumuddin. Berarti kan Hasyiah Sawi jadi tulis. Hasyiah Sawi, tafsir Hasyiah Sawi, syarah daripada kitab tafsir Al-Jalalain juga terdapat beberapa kalimat dihapus berkenaan tentang bab Khawarij. Pengarang kita Hasyiah Sawi pernah membahas tentang bab Khawarij pada jilid 4 luka 2 ayat 2. Lo ingat jilid ternyata pembahasan tentang Khawarij yang dijelaskan oleh surah oleh Imam Sawi dihapus. InsyaAllah bertanya baru kami jelaskan tentang Wahabi di Masjid Bungai. Fase kedua itu akan kita bahas pengaruh Muhammad bin Abdul Wahab, fitnah terbesar menyebar ke seluruh dunia, termasuk kitab-kitab Ahlus Sunnah wal Jamaah banyak dihapus. Baik. Imam Nawawi mengatakan sampai sudah. Imam Qurtubi mengatakan sampai. Imam Syafi'i mengatakan sampai. Tengku nak dengku dah.
Mungkin ada di bawahnya lagi. Cuma yang lu sampaikan yang pengaruh dunia yang paling tinggi ya memangnya itu kan tinggi pengaruh beliau-beliau di dunia. Tapi kalau memang mau pendapat mana lain, nah baru dah insyaallah. Mau menekankan lagi hukum dia maka kata mana? Di mana itu? Syafi'i dan sebagainya. Sudah, baik. Berarti kesimpulannya bahwa bacaan Fatihah Ikhlas ini pahalanya bisa dikirimkan ke mayit. Tentu. Kalau saya kirim-kirimkan saja tapi saya tak sebutkan nama, boleh? Boleh menurut Imam Nawawi, boleh menurut Imam Qurtubi, tapi tidak boleh menurut Imam Syafi'i dalam kitab Imam Syafi'i mengatakan syarat kalau ingin sampai pahala disebutkan nama. Harus sebutkan nama. Itu Imam Syafi'i. Alhamdulillah buku-bukunya semua standar dengan buku-buku yang telah diisytiharkan oleh para alim ulama. Baik. Pahala tahlil anak punya berarti tahlil sama aja. Afdalu dzikri fa mana la ilaha illallah. Sebaik-baik zikir itu adalah mengucapkan la ilaha illallah. Ada banyak sekali kelebihan mengucapkan la ilaha illallah. Ada banyak sekali kelebihan dan faedah pahala baca la ilaha illallah. Maka status tahlil sama seperti kita baca Al-Fatihah, Al-Ikhlas dan lainnya. Maka lon tengku kena baca surah la ilaha illallah untuk maklum je boleh. Saya ingin baca la ilaha illallah 50.000 kali untuk ayah saya, boleh? Yang sudah mati boleh? Boleh. Ini pertanyaan pertama. Maka kalau kita baca Somaliyah, surat-suratnya termasuk tahlil, kirimkan kepada mayit, hukumnya dibolehkan. Pertanyaan kedua, bolehkah mengirimkan pahala bagi orang yang masih hidup? Ya, menurut bolehkah mengirimkan Somaliyah tahlil bagi orang yang sudah mati? Hukumnya boleh. Pertanyaan kedua, betul tuan orangnya duduk malamnya doa ya Allah lu kena baca la ilaha illallah untuk saudara lu menasah dan datri betul. Contoh, sampai enggak pahalanya? Ya, sampai juga. Menurut pendapat siapa? Termasuk pendapat Imam An-Nawawi dalam kitab Al-Azkar dan Syarah Sahih Muslim. Ya, salah berarti. Itu hukumnya dibolehkan. Maka status pertanyaan kedua dan pertanyaan pertama intinya adalah bahwa kirim pahala pada mayit atau yang sudah hidup itu dapat pahala dan sampai pahala. Baik ayah sekalian, ya itu benar ya. Nah, pertanyaan ketiga sebelum ada tanya jawab. Pertanyaan ketiga, nyo boleh karena sebahagian orangnya banyak orang yang berkata begini, tunggu, saya baca Al-Fatihah, niat baca Al-Quran, maka insya Allah dapat pahala. Dan Nabi juga baca Fatihah. Saya baca Al-Ikhlas, Al-Ikhlasnya saya baca, tak ada yang lain. Tapi ada yang bertanya begini, kenapa orang baca Somaliyah yang dalam Somaliyahnya kan ada zikir, ada Subhanallah, La ilaha illallah, ada Fatihah, ada Al-Ikhlas, ada An-Nas, ada surat lain, ada surat kursi. Sehingga timbul pertanyaan dari saudara Renyo mengatakan bahwa siapa sih yang mengumpulkan ini semua? Dan hukumnya apa? Membaca hasil kumpulan ini dalam satu paket. Apa hukumnya? Kan ya? Kenapa ya? Yang kan kumpulannya ya. Jadi nak urun tanya kumpulannya, yang kumpulannya atau lagi yang bahasa lain. Gedanya kan diperintahkan oleh Allah membaca la ilaha illallah. Tapi ada sebagian ulama kita membuat satu buku atau halaqah zikir qul la ilaha illallah na subhanallah la ilaha illallah na Allahu akbar na bulan na nafis ban na isban na mandu. Jadi le zikir dalam satu paket. Nah, pertanyaannya ada yang berkata bahwa itu tidak diajarkan oleh Rasulullah SAW. Nah, ada yang mengatakan seperti itu. Baik, silahkan buka Imam Al-Hafidh Al-Iraqi. Ada satu hadis Rasulullah SAW, panjang hadisnya analog hafal, tapi disahihkan oleh Al-Hafidh Imam Al-Iraqi bahwa munyo katanya tengah tak pergi halaqah ayah dan berarti kalau kita sedang buat zikir bersama ini, itu ada malaikat datang, malaikat kalonnya di kalonnya lapor Allah, ya Allah, apa kata mereka?
Inna ataina ala ibadin min ibadika ya Allah. Kami barusan datang ke suatu majlis. Dalam majlisnya puja-puja orang ya Allah. Wa yusalluna ala nabika, dan banyak mereka juga bersalawat kepada nabimu ya Allah. Ya, lagi yang malaikat. Hadis sahih Muslim. Hadis isnad sahih. Disahihkan oleh Imam Al-Hafidh Al-Iraqi ke hadis Rasul. Ya, enggak. Maka akui kepada Allah dengan apa kata Allah? Ghayyishu rahmati. Naungilah mereka dengan rahmatku. Ya, kepada Allah. Setelah malaikat lapor, ya Allah, kami telah datang, inna ataina, kami telah datang ala ibadin min ibadika Allah, min ibadika ya Allah. Kami telah datang suatu majlis itu sedang berzikir. Maka kata Allah, ghayyishu rahmati. Maka alhamdulillah, berikanlah rahmat, naungilah rahmatku kepada mereka. Kemudian malaikat lapor, ya Allah, nah salah 3 orang yang punya dosa itu. Kemudian tiba-tiba dia datang karena melihat zikir, tak sengaja dia duduk juga ikut zikir. Yang hadisnya panjangnya. Hanallah apa hadisnya? Lagi yang ke malaikat. Dia lapor bahwa Allah bawa zikir. Nah, ada lapor oleh malaikat bahwa ada salah seorang pendosa besar datang ke halaqah zikir. Dia tak sengaja ikut, ya Allah. Bagaimana dia, ya Allah? Ghayyishu. Tetap naungi dia dengan rahmatku. Sudah. Baik. Itu adalah hadis. Lalu bagaimana pendapat ulama bahwa hukum katanya tak pergi tabuh paket zikir, tak baca nama-nama? Apa hukumnya? Lentuan hana lencok dari pendapat Ahlussunnah. Tapi saya ambil langsung dari ulama Wahabi, panutan Wahabi. Beliau bernama Syekh Imam Ibn Taymiyah. Syekh Imam Ibn Taymiyah adalah ulama panutan Wahabi Salafi. Beliau sendiri dalam kitab Al-Majmu' Al-Fatawa jilid 22 mengatakan bahwa amalun salihun, bahwa katanya untuk pergi zikir bersama itu amal yang saleh. Wa huwa afdalu al-qurbat wal ibadat. Itulah halaqah yang paling dekat dengan Allah dan halaqah yang paling nilai ibadahnya tinggi. Syekh Imam Ibn Taymiyah dalam Al-Majmu' Al-Fatawa jilid 22. Selesai. Mampakah dukung cok Syekh Imam Ibn Taymiyah? Ya, karena lalu ini yang agak memikirkan ya. Kan gitu kan? Yang tidak suka zikir kan mereka. Nah, maka saya ambil dari pendapat Syekh Imam Taymiyah. Apa sampai situ saja? Tidak. Murid beliau bernama Syekh Imam Al-Jauzi atau Abu Qayyim Al-Jauzi, murid Syekh Imam Taymiyah, juga sepakat dalam kitabnya tentang gurunya yang mengatakan itu amal soleh kalau kita berzikir bersama-sama. Coba lihat baik-baik. Hari ini Wahabi Salafi berpanutan kepada gurunya, tapi ada satu tempat mereka tak ikut. Ini faham radikal atau disebut dengan sifat hegemoni tersendiri. Mereka punya hegemoni. Kita kalau berguru tetap apa kata guru ikut. Kalian lagi ada ini. Yang gue ada ikut. Karena udah punya ada. Tapi hari ini ada orang ikut Syekh Imam Taymiyah, tapi membela gurunya ikut yang lain. Ini punya sifat hegemoni. Setiap orang yang punya sifat hegemoni, dia punya sifat radikalisme. Satu. Yang kedua, Syekh Imam Ibn Taymiyah juga pernah menyetujui dalam fatwanya dalam kitab Iqtida' Shiratal Mustaqim, beliau menyetujui mengadakan Maulid Rasul beramalan sunnah. Siapa yang bilang? Imam Ibn Taymiyah. Gimana? Dalam kitab Iqtida' Shiratal Mustaqim. Tapi orangnya bagaimana murid mereka mengakui boleh Nabi? Bak tingkat panutan ulama yang hebatnya pulau ni Imam Nawawi atau musuh contoh Abu Yang Nawawi lebih hebat ya. Maka itu kan. Baiklah yang lebih hormati, maka inilah sesingkat-singkat penjelasan yang telah Tuan sampaikan. Dan Tuan terus simpulkan bahwa pahala yang kita nyunit untuk mayit itu sampai walau laginya teguh, lu yakin teguh, lu penucok pendapat Imam Syafi'i, boleh sebutkan nama. La hadratin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam khususan di abaina wa ummatina wa asmuhu. Tuh namanya Ahmad wa ma'in itu contoh lagi kan. Nah, kirim insyaallah dapat pendapat Imam Syafi'i. Nah, baik.
Berarti ini kesimpulan bahwa membaca somalia dan tahlil kepada mayit hukumnya sama.